Ya, sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit itu bahasa Inggrisnya grief ya, koli, sickness. Koli bahasa Ibraninya. Oke, kita masuk bahasa Ibrani ini bukan mau bikin rumit ya, bukan. Saya cuma mau bilang penyakit ya. Kemudian dibilang gini, dan kan ada penyakit atau koli bahasa ininya, sickness, penyakit, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan itu makof, pain, kesakitan. Kesengsaraan itu ternyata sorrow. Nah, makof ini sorrow. Sorrow ini sering, nanti akan kita sering dengar, duka cita. Ya. Tapi juga arti pertamanya dari makof ini adalah pain, sakit atau kesakitan. Nah, gampangnya gimana Pak Melki? Pokoknya penyakit, kesakitan kita itu dipikulnya dan ditanggungnya. Sama-sama katakan, dipikulnya, ditanggungnya. Kesakitan kita, penyakit kita. Jadi saudara perlu sakit lagi, perlu kena kesakitan lagi nggak? Nggak perlu. Ya. Tetapi makof ini kan tadi, ingat-ingat aja. Ya, ada koli, tapi di bahasa Inggris dibilangnya grief, kedukaan, tapi tetap disebutnya sickness ya, penyakit. Oke lah. Jadi sakit penyakit fisik ini bukan sakit penyakit spiritual. Oh, masa Bapak bisa begitu? Yang ditanggung Yesus tuh yang penyakit spiritual, Pak. Nah, kita baca aja ya, Alkitab menjelaskan Alkitab. Pertama, saya ambil dalam bahasa Inggrisnya yang translator, yang ya YLT saya baca. Surely our sickness he had borne. Dia tanggung tuh sickness ya. Dan our pain. Nah, dia mengambil terjemahan arti pertama ya, pain. Apa Pak arti pertama? Maksudnya gini. Ternyata satu kata itu bisa artinya kan banyak gitu ya, kalau pakai definisi KBBI misalnya gitu ya. Nah, jadi pain itu juga makof atau pain itu bisa juga berarti sorrow. Sorrow itu apa Pak? Kesengsaraan. Ya, sakit kan sengsara. Ya, oke lah. Ya, arti. Nah, tapi arti yang lebih nomor satunya itu pain. He had carried them. Jadi dia menanggung, sama-sama katakan Yesus menanggung atau memikul penyakit dan kesakitan. Ya, juga kesengsaraan dalam konteks kesakitan ini ya, penyakit sakit ya. Oke, supaya jangan kelupa ya. Nah, dijelaskan di dalam Matius 8 16 sampai 17. Supaya saudara nih mantep gitu ya. Kenapa kita nggak perlu memikul penyakit lagi? Kesakitan kami sudah dipikul sama Yesus. Kamu Bapak nggak pernah sakit lagi? Saya nggak mau peduli, saya sakit aja saya bilang Yesus kesehatan saya. Akhirnya jadi apa implikasinya? Kebenaran itulah yang mengatasi semua. Percaya nggak? Nah, tinggal gitu doang kan? Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Ya, sakit nggak dirasuk setan? Sakit, ya. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sakit apa? Sakit rohani? Bukan. Benar-benar sakit. Sakit perut, sakit kepala, sakit kaki, lumpuh, buta, tuli, bisu, semua aja. 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, genap yang Nabi Yesaya mana? Yang tadi kita baca. Yesaya 53 ayat yang keempat. Ya, dialah yang memikul, nah ini, kelemahan kita, ya, dan menanggung penyakit kita. Disebutnya kelemahan, ya. Atau tadi kan makof itu kesengsaraan atau kesakitan. Infirmities, sickness, ya. Jadi Alkitab menjelaskan, Alkitab dikatakan dialah yang memikul semua. Dia kan semua disembuhkan tuh tadi, ya. Jadi dibawa kepada Yesus. Kalau dalam bahasa King James-nya semua disembuhkan, ya. Jadi kembali lagi,
Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, Yesus itu sukacita kita, kesembuhan kita, kesehatan kita. Jadi kalau saudara sakit, saudara katakan, Yesus kesehatan saya, Yesus kesembuhan saya. Ya, shalom sekali lagi, puji Tuhan ya. Ini saya ingat kalau Firaun kan mimpi 2 kali tuh. Kemudian Yusuf yang mengartikan mimpi berkata gini, ini kalau 2 kali, ini Tuhan udah serius nih, pasti terjadi gitu. Ya sama ya, Yusuf juga mengalami mimpi untuk dia menjadi raja itu 2 kali. Nah, artinya apa? Itu menyatakan, kalau firman Tuhan katakan, nyatakan bahwa Tuhan ini benar-benar memberikan ya, nggak ada penangguhan lah gitu. Nah, tadi saya katakan kemarin ya, atau hari ini itu adalah hari Day of Happiness, hari sukacita, hari berbahagia internasional ya, PBB. Nah, aneh kan? Tiba-tiba minggu lalu kita dengar dari Pastor Lawrence tentang bahagia di dalam Kristus. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pastor Prince hari ini memang siaran ulangan ya, dari Agustus, kalau nggak salah 8 Agustus 2017. Tapi firman Allah itu keluar dari mulut Tuhan, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia ya. Jadi semua terus ditambahkan. Kita di dalam kasih karunia tuh hanya percaya pewahyuan yang ditambahkan terus. Sama-sama katakan ditambahkan. Ya, bukan kadaluarsa, nggak ada yang kadaluarsa, itu maksudnya. Nah, jadi 2 kali bicara tentang bahagia, ya, sukacita, ya, dan khususnya malam ini judulnya tadi disampaikan Healing Power of Joying Heart, ya, hati yang gembira. Makanya tadi nyanyi kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur mestinya ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Kita udah dengar ya. Nah, nanti kita lebih dalamin lagi tentang hati yang gembira ini. Nah, kita udah tahu ya, kita di tengah-tengah dunia yang sedang banyak duka cita, ya, banyak kesedihan, sorrow, ya, dengan pandemi, ya, mungkin ada keluarga yang tiba-tiba meninggal, pulang, atau teman, atau saudara, ya, siapa aja, ya, ada kadang-kadang satu keluarga sekaligus, ya, dan itu menyedihkan ya bagi keluarganya tentu saja, atau orang yang dekat. Nah, tapi kita mendengar kabar yang luar biasa baik, ya, kabar baik, yaitu kuasa kesembuhan dari hati yang gembira, ya, amin, kuasa kesembuhan, sama-sama katakan, ya. Nah, jadi kalau 2 kali berturut-turut, terus kok bisa pas gitu International Day of Happiness? Jadi saya tadi pagi sebenarnya belum dengar nih firman hari ini, saya nggak tahu. Tapi kok Tuhan ingetin juga gitu. Saya bangun tidur kan, yang tahu saya kirim di grup ya, tentang Yesus itu di dalam Yohanes 15 ayat 11 ya. Yesus itu adalah sukacita kita, my joy. Ya, my joy itu maksudnya apa? Sukacita Yesus itu diwariskan, ya, diwariskan, nanti kita terima cuma-cuma juga, ya, my joy, sukacita Yesus
itu diberikan dalam hidup kita sehingga sukacita kita penuh katanya. Nah, kalau penuh itu meluap, sama-sama katakan meluap, ya, berlimpah-limpah. Jadi saya merasa ada sukacita yang seru ini ya dari Tuhan. Nah, tapi untuk kita memperoleh sukacita dan tadi kaitannya dengan kesembuhan, ya kalau kita bukan hanya kesembuhan ya, tapi kesehatan, sehat, kuat, segar, dimudahkan. Ya sama-sama katakan sehat, kuat, segar, dimudahkan. Ya selalu segar. Nanti kita akan lihat juga bagaimana kesegaran itu ternyata memang itu. Ya dari hati yang gembira, dari sukacita. Ya tadi ayatnya kita udah dengar, kita udah nyanyikan. Bahkan namanya tuh moisture. Itu tuh yang apa? Kalau kita moisture cream tuh yang kalau ibu-ibu kan kasih kelembapan. Nah, itu seperti itu. Tapi lebih lagi nanti kita dengar ya. Nah, dimulai dengan apa, Saudara? Dimulai dengan korban. Ya, sama-sama katakan korban. Ya, artinya korban siapa? Ya, korban Yesus. Tapi korban Yesus itu kan memiliki gambaran di Perjanjian Lama korban binatang. Lembu, sapi, domba, ya kambing, ya. Dan ketika korban binatang itu disembelih, ya, itu imam itu memakai pisau yang sangat-sangat tajam, ya, dan dia menusuk atau memotong persis di urat yang tepat di leher binatang itu, dan binatang itu mengeluarkan darah, dan binatang itu mati tetapi tidak shock gitu. Tidak shock. Tidak, mungkin kalau bahasa gampangnya tidak sakit. Mati aja. Ya, itulah korban binatang yang ada di Perjanjian Lama. Kenapa gitu, Pak? Jadi begini, kalau binatang itu shock atau ketakutan, ternyata itu meracuni menurut adat istiadat orang Yahudi ya, meracuni seluruh dagingnya. Nah, saya kurang ahli ya, tapi saya mendengar seperti itu dan baru ditaruh di mezbah. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai korban, dia menderita dulu, baru ditaruh di atas mezbah. Mezbahnya di mana, Pak? Di kayu salib. Ya, jadi garis bawahi dulu nih, bahwa korban Yesus itu benar-benar tubuhnya itu menanggung dosa-dosa kita itu, ya. Dengar ya, jadi yang mati itu yang menanggung dosa kita itu tubuhnya, benar-benar tubuhnya, bukan rohnya ya. Jadi kita mesti tahu gini, korban Yesus ini bukan mati rohnya, tapi mati tubuhnya, karena dia 100% manusia, 100% Allah. Ya, jadi sebagai manusia dia tidak menggunakan kealahannya untuk menanggung rasa sakit atau rasa penderitaan itu. Nah, kita sekarang masuk ya. Dia sebagai korban itu pertama-tama dicambuk. Ya, dicambuk. Nanti kita akan mulai baca dari sini. Kalau binatang itu sama aja dikuliti. Ya, jadi setelah disembelih, dipotong kan keluar darah, mati. Di kulitnya itu dikelupas apa tuh ya, dikuliti lah gitu. Baru dagingnya dibawa ke atas mezbah, ya. Nah, dengan melalui cambukan atau scourging ya, cambukan Romawi ini, ya, Yesus itu sampai tidak ada kulit lagi, khususnya di punggungnya ya, tidak ada kulit yang menempel lagi. Selembar kecil pun nggak ada gitu, saudara. Nah, sebelum kita akan lihat, ya, kita baca dulu ayatnya. Kita, saudara, sama-sama baca bersama-sama saya, karena ada nanti ayatnya ditampilin oleh Mika di layar. Dan saudara juga bisa catat saudara. Ya, kita belajar terus. Saudara, dengan setiap minggu kita dengar
tuntunan, pimpinan daripada Roh Kudus untuk hari-hari ini, nih benar-benar. Jadi firman itu, firman hari ini, itu membuat saudara itu benar-benar segar, kuat, dan makmur. Nanti kita lihat ya, bahkan makmur. Roh, jiwa, tubuh, semua aspek utuh. Ya, tapi kita baca dulu nih, sebentar. Ya, di Mazmur 129 ayat 3. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Ya, jadi Amir di gambaran cambukan ini seperti pembajak membajak di punggung Yesus alur pajak yang panjang. Ya benar-benar kalau kita lihat sawah lagi dibajak tuh sampai habis semua tanahnya dibalik semua. Ya. Jadi dan di Alkitab, di dalam Perjanjian Lama di Alkitab ini menggambarkan sebagai the wicked. Jadi orang jahat itu dipukul, ya dipukulin, ditidurin, dipukulin 40, nggak boleh lebih dari 40 katanya, supaya dia jangan malu. Ya, dicambuk. Tapi Yesus ini sekali lagi saudara perhatikan, kan kita tahu nanti ya oleh bilurnya kita sembuh nih. Tapi kita mesti lihat dulu cambukan itu seperti apa. Ya, dalam Ulangan 25 saya bacakan dulu ayat 1 sampai 3 ya. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili, dinyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, ini hukum Taurat. 2. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruhnya ia meniarap. Jadi ditiarap, ditidurin, dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah derak setimpal dengan kesalahannya. Jadi ada ukurannya. Ya, kalau tambah parah tambah banyak gitu ya. Nah, tapi ada gini, 40 kali orang itu dipukuli, jangan lebih. Jadi nggak boleh lebih dari 40 kali. Nah, jadi ukuran inilah yang menjadi gambaran 40 kali Yesus dicambuk. Tetapi bukannya, dengar ya, bukannya cambuk orang Yahudi, bukan. Cambuk Romawi masalahnya. Nah, cambuk Romawi itu seperti gurita. Ada 3 cabangnya, dari masing-masing 3 ada 3 lagi. Jadi 3 kali 3 9. Nah, kalau 3 kali 3 9 ini kali 40 itu 360. Nah, kan tadi saya katakan gini, korbannya kalau binatang dikuliti baru ditaruh di mezbah. Nah, Yesus dikuliti seperti apa melalui cambukan ini? Kita lihat ya, kita lihat. Nika bisa nggak coba keluarin gambarnya? Jadi ini apa yang terjadi ya, ada 9 ekornya yang digunakan oleh orang Romawi ya. Tuh kayak begitu. Ya, jadi 9 dengan tulang-tulang, besi, kait, 40 kali dipukul ya, ada kaitnya, ada pecahan kaca. Nah, sakit dan syoknya bisa menyebabkan kematian. Nah, Yesus tidak bisa ada yang bunuh. Tetapi Kristus bertahan. Nah, ini punggung orang. Pukulan 1, 2, 3, terus ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah hampir habis nih. 11. Sudah habis kulitnya hampir.
setengah jalan udah habis. 24, 25, 27, 29, 31, 35, 6, 7, 8, 9, 40. Dikuliti habis. Ya. Kemudian katanya dilemparin garam. Perihnya kayak apa ya? Ya, ini Romawi adatnya seperti itu. Oke, Mika. Sudah lihat? Kita tahu ya, kenapa Yesus dicambuk. Padahal kalau dalam hukuman Romawi, ya kalau dicambuk aja, nggak usah disalib. Atau disalib aja, nggak usah dicambuk. Sudah tahu kenapa Tuhan Yesus dicambuk? Ya pertama kita sudah dengar, menggenapi bayangannya, yaitu korban binatang tadi dikuliti. Tetapi di dalam arti rohaninya juga hanya tiga. Kenapa tiga orang yang bisa dihukum salib? Pertama, sebagai pemberontak kerajaan Romawi. Kedua, sebagai penjahat besar, penjahat kambuhan gitu, sangat jahat. Yang ketiga, budak. Budak itu tidak memiliki hak hidup. Nah, dan untuk syarat menjadi budak itu dicambuk. Jadi dengan Yesus dicambuk, dia menjadi budak, hamba. Jadi raja, segala raja yang menjadi hamba buat saudara dan saya. Saudara, semua memiliki arti. Ya, hanya budak yang bisa disalib tanpa mempunyai hak hidup. Dan kita sudah lihat tadi, untuk apa? Nah, sekarang kita udah lihat ya. Jadi ini kita sudah melihat. Setiap cambukan itu mewakili semua penyakit kita. Tah, kanker saudara sembuh. Tah, gula saudara sembuh. Tah, darah tinggi saudara sembuh. Tah, apalagi? Penyakit kanker, penyakit apapun. Saudara, ini yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus itu ditikam di mana? Di kayu salib, ditikam sama tombak. Des. Keluar air dan darah. Untuk siapa? Untuk pemberontakan kita. Jadi pemberontak itu dibunuh gitu di kayu salib. Karena harus mati kan sebelum diturunkan. Nah, Yesus ditombak. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Diremukkan oleh apa? Tadi dikatakan bahwa dicambuk sampai nggak ada lagi kulitnya yang sisa. Sehingga itulah sebabnya kita dapat membayangkan ketika dia memikul salib dari dalam kota tahanan Pilatus sampai ke Golgota. Kenapa dia berkali-kali jatuh? Karena udah nggak ada kulit lagi di punggungnya. Dan sekali lagi, dia tidak memakai keilahiannya untuk menahan sakit. Tidak ya. Diremukkan seperti itu oleh kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi itu yang ditimpakan kepada Yesus semua adalah yang harusnya kita terima gitu. Ganjaran yang kita terima sebagai orang berdosa ya seperti itu. Tetapi kita nggak menerimanya. Yesus yang menerimanya. Kita tidak menerimanya. Yesus yang menerimanya. Kita tidak menerimanya. Yesus yang menerimanya. Jadi kenapa kita bisa bilang kita tidak lagi dihukum? Kita tidak lagi menerima dakwaan, tuduhan, kutukan, atau apa tadi? Kejahatan penghukumannya. Ya. Pemberontakan hukumannya ditikam. Kita nggak terima semua itu karena telah ditimpakan semua kepada Yesus. Bahkan kita sampai nggak tahu lagi nih, apalagi Tuhan, semuanya sudah ditimpakan. Lengkap, komplit. Sama-sama katakan komplit. Lengkap. Ya, jadi ketika kita masih mau menerima penghukuman, tuduhan, dakwaan, atau ngarapin, ada orang-orang tuh ngarapin penghukuman. Kenapa? Habis dia punya salah. Sama aja mengatakan salib Yesus atau karya Yesus ini gak ada artinya. Hati-hati. Ya, karena iblis memutarbalikkan. Benar-benar. Ya, dia buat kontroversi jahat itu benar-benar memutarbalikkan. Misalnya, dia bilang, oh, Tuhan Yesus aja tahu tuh menderita tuh. Ya contoh misalnya, dia dipahkotai duri. Kamu harus mengikuti teladannya. Kalau dia dimahkotai duri, kok kamu mau dimahkotai emas? Ya, didakwa seperti itu. Dan orang yang terhasut pikir, ya juga ya. Wah, Tuhan udah menderita untuk saya. Kalau gitu saya harus menderita untuk Tuhan. Nah, itu jauh, benar-benar jauh dari kebenaran itu. Karena tadi dikatakan ganjaran yang ditimpakan kepada Yesus buat saudara dan saya. Ya. Dan dikatakan nih, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau iblis menuduh bahwa Tuhan memberikan penyakit, mengizinkan penyakit, kecelakaan, bencana, wabah, tragedi, itu Tuhan dibaliknya, Tuhan seolah-olah mengizinkan buat anak-anaknya untuk kena wabah gitu. Itu namanya konspirasi jahat gitu. Sangat-sangat jahat. Karena Tuhan itu menebus, menanggung, menyelamatkan bahkan dunia. Kok dituduhnya sebaliknya? Pahami, coba pahami benar-benar. Jadi tadi kalau kita lihat dia dicambuk sampai nggak ada kulitnya lagi yang bersisa, itu dikatakan oleh Yesaya 53 ini, oleh bilur-bilurnya supaya kamu sembuh. Ya, jadi kalau kita berdoa kan, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Nah, ayat ini di quote atau diambil oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dia nggak berkata lagi bilur-bilurnya, dia berkata bilurnya. Saya bacakan dulu ya ayat 24. Memang di dalam bahasa Indonesia atau di bahasa King James bahkan disebut stripes-nya jamak gitu ya. Tadi kita udah lihat loh. Ya, ketika cambukan itu 9 ekor dari cambukan Romawi itu mengenai punggung Yesus 40 kali. Udah gak ada bilur-bilur. Yang ada cuma satu bilur aja. Tulang-tulangnya tersingkap, makanya dikatakan. Pembajak membajak dengan alur yang panjang di punggungku. Tanahnya terbalik semua udah. Tulang-tulangnya tersingkap.
Makanya dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kalau ada orang bilang, oh nggak bisa, dosa yang masa lalu aja Pak Melki sampai sekarang setelah bertobat. Yang berikutnya, oh itu urus sendiri. Urusnya gimana? Ya harus diakui. Tekor saudara. Kalau saudara yang harus urus itu dosa saudara, itu amat sangat berbahaya. Kenapa? Ya pasti tekor. Kalau dosa yang diakui barulah menjadi dosa yang diampuni, saudara harus benar-benar tidak boleh terlewat satu dosa pun. Dan kalau itu akhirnya jadi bergantung saudara untuk membereskan dosa, itu hidup saudara dan orang-orang seperti itu amat sangat tidak aman, berbahaya sekali. Ya pasti nggak selamat. Saya yakin aja pasti tekor. Karena orang itu harus mendefinisikan dosanya dosa apa enggak, kemudian harus diakui dengan lengkap, baru diampuni. Kalau tekor, masuk neraka. Kalau begitu ceritanya, kenapa orang percaya Yesus, kan dosanya diampuni masa lalu katanya, sampai hari dia terima Yesus. Ya dimatiin aja sama Tuhan, mestinya. Langsung ke sorga kan, nggak sempat bikin dosa lagi. Kan nggak begitu ceritanya. Makanya dikatakan, ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Coba bayangin, kapan? 2000 tahun yang lalu. Atau 2000 berapa sekarang? 2021. 2000 tahun yang lalu, dosa saudara di tahun, jadi kita hidup, anggap aja seperti saya ya, lahir 1963 sampai sekarang 2021, semua dosa saya ditanggung dia 2000 tahun yang lalu. Dosa saya masa depan semua nggak? Dosa masa depan semua, karena 2000 tahun yang lalu. Saya lahir 1963. Saudara tahun berapa? Misalnya 64, ada yang lebih tua Pak, saya Pak. Misalnya Cevlin, nggak apa-apa, hitung aja tetap 1950 berapa misalnya. Apalagi yang 60 tahun 70-an, tahun 80-an dan seterusnya. Sama-sama katakan dengan saya, semua dosa kita dosa masa depan. Dan saudara dengan iman percaya darah Yesus itu menghapus semua dosa kita. Amin. Menyucikan semua dosa kita. Makanya dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa, gimana Pak mati terhadap dosa? Kita mati disalibkan bersama Yesus. Kan saya masih hidup Pak. Iya. Tetapi Tuhan yang mengatasi waktu dan ruang, memperhitungkan saudara di dalam tubuhnya di kayu salib, mati bersama-sama dengan dia. Kamu telah disalibkan bersama Kristus, gitu ayatnya. Bahkan ketika kita perjamuan kudus mengingat kematian Tuhan Yesus, kita tuh benar-benar ditempatkan di waktu itu. Kok bisa Pak? Nah itulah Tuhan mengatasi waktu dan ruang. Kok bisa Pak? Karena dia yang menciptakan waktu dan ruang. Dia Alfa dan Omega. Di atas waktu dan ruang. Kok bisa Pak? Ya dia Tuhan. Kalau bisa nggak bisa terus kita percaya ya. Yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Ya, sama-sama katakan kebenaran hadiah. Baca sama-sama, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh, katakan. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Nah, bilur-bilurnya di dalam tulisan Rasul Petrus ini sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya tuh, atau Greek ya, bahasa Greek Yunaninya itu bilur. Satu aja tuh. Luar biasa ya, begitu tepat. Ya saya tadi juga cek ya di dalam King James yang ada Greeknya ya, ada bahasa Yunaninya.
Nah, dari mana Pak? Nah, makanya bahasa Yunani itu Alexander Agung, orang Greek, orang Yunani, menguasai seluruh dunia pada zaman Yesus itu, sehingga dia juga memberikan bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Dan sehingga Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani itu memiliki kata-kata yang spesifik gitu. Jadi kalau dibilang satu ya satu. Ya misalnya kan sering tadi Pastor Pin juga sampaikan ya, misalnya bicara kasih, ada eros, ada filio, ada storge, ada agape, itu spesifik sekali. Ya, kita nggak bisa bicarakan itu. Nah, jadi kita lihat ya bahwa dia oleh bilurnya kita sembuh. Nah, kalau kita udah bayangkan bilurnya satu aja tuh, karena kulitnya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kalau kita baca terus di bawahnya dikaitkan dengan gembala domba kan. Kita domba, ya gembala. Nah, domba itu, nah ini sekarang perhatikan ya, binatang yang paling boleh dikatakan Tuhan paling suka lah gitu ya. Seringkali dipakai di dalam Alkitab kita ini domba ya, yang dia angkat pakai tongkatnya ya, yang dia pelihara, dia jagai. Nah, kita baca dulu. Jadi tadi Yesaya 53 kan ayat 5. Kita udah lihat ya, oleh bilurnya kita sembuh. Oke, nggak apa-apa. Di dalam tadi Mika juga tanya sama saya, "Pih, kok kalau di kitab Yesaya nyanyi huruf kecil?" Ya pada waktu itu orang di dalam Perjanjian Lama atau bahkan sekarang pun kalau tidak disingkapkan tidak tahu bahwa ini tentang Yesus. Orang Yahudi belum menerima Yesus sebagai Mesias atau juru selamat, tidak tahu bahwa ini ada anak domba Allah yang disembelih. Kalau saudara bisa tahu, itu namanya kasih karunia Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan saja. Ya. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Semua. Ya, sekalian tuh semua. Masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Oh, pantesan firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada yang bisa sombong. Semuanya udah nyasar katanya. Ambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, nanyanya kan huruf kecil ya, kepadanya, maksudnya kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Ya, jadi kalau udah Tuhan bilang menimpakan, waktunya juga 2000 tahun yang lalu, kejahatan dosa kita itu masih ada nggak? Nggak ada. Udah gitu aja. Tuhan sudah melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Udah jangan pakai nanya, kok bisa? Ya dia Tuhan, begitu aja. Saudara tinggal terima yang kayak begini. Coba apa yang dikatakan di dalam Petrus ayat 25-nya. Sama kan? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba katanya. Nah, tapi ada yang penjelasan yang luar biasa nih. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Nah, dalam bahasa aslinya dikatakan bukan kembali kita yang kembali, bukan. Ya, bukan dombanya yang balik gitu. Bukan, tetapi dikatakan bahwa kita itu pasif gitu, dikembalikan. Dia yang cari. Jadi kalau hari ini saudara ini yang adalah domba-domba Tuhan, yang diketemukan oleh Tuhan, saudara itu berbahagia benar. Bukan saudara yang cari gembala, bukan gembala yang disebut tadi kan, bukan kita kembali dalam kita yang kembali, bukan. Kita dikembalikan. Nah, itu pasif ya. Passive voice namanya. Ya, atau pasif kata kerja pasif ya, dikembalikan. Tuhan yang bawa kita kembali kepadanya. Dan dikatakan pemelihara jiwamu, bishop pemelihara atau overseers. Mana? Pemelihara ini ada bahasa ininya, aslinya ya.
bishop ya, itu pemelihara, overseers. Overseers itu yang memperhatikan kita. Ya. Overseers of our soul, pemelihara jiwa kita, pemelihara jiwa kita. Aman bener saudara ya. Nah, makanya Pastor Pin bilang gini, anak-anak kalau punya ada anak-anak ya, katanya hafalin Mazmur 23 katanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, anak-anaknya dari kecil-kecil sudah hafalin ya. Wah, luar biasa ya, karena itu bicara domba itu kalau dijagai tadi, diawasi ya, pemelihara jiwa itu saudara garis bawah itu ya. Itu bishop itu kalau saudara orang Katolik tuh ada yang bilang bishop itu apa, kardinal segala macam tuh ya. Itu sebenarnya overseers itu kayak penatua lah sebenarnya, pengawas gitu. Ya. Jadi ini kita bukan pemerintah, misalnya saya gembala nih, bukan pemerintah, bukan pemerintah gini-gini, tapi pemelihara, pengawas domba-domba ini. Ya Tuhan melalui saya gitu ya. Jadi menjagai, mengawasi, tidak ada yang stres, tidak ada yang takut, tidak ada yang kesepian atau merasa tidak diingini, khawatir terus, nggak ada. Itu gembala kita saudara. Jadi menyedihkan ya kalau orang-orang yang nggak kenal siapa gembala kita dan kita posisi domba itu. Oh, kita harus pegang Yesus, bukan. Kita harus jaga Yesus, bukan. Gembala yang jaga kita, gembala yang pegangin kita, berjaga, mengawasi kita dengan lekat, dengan dekat, dengan kasih. Jangan takut. Nah benar tuh ya. Hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita. Sama-sama katakan, tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita, melupakan kita, mencampakkan kita. Ume ya, selalu ingat ya. I never leave you nor forsake you. Aku sekali-kali tidak akan mungkin meninggalkan saudara dan melupakan saudara atau mencampakkan saudara. Tidak akan pernah mungkin di dalam kitab Ibrani ya. Jadi itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Pantesan saudara semua tuh sehat-sehat, baik-baik saja. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Ya, kita bukannya abai, bukan. Oh, nggak ada COVID, oh nggak ada gini, nggak, tenang aja. Ada Tuhan, kita di dalam Tuhan. Ya, saya selalu bilang ya, kalau ini kita dan kalau Alkitab ini Yesus, kita tuh ditetapkan di dalam Yesus, di dalam. Yang kelihatan Yesus. Virus, bakteri, bencana, kecelakaan, apapun tidak bisa menimpa kita kecuali dia bisa tembus Yesus dulu. Coba kita lihat terus ya. Jadi kita ini di dalam Yesus aman, terproteksi. Tadi Pastor Bina bilang hangat, ya hangat itu artinya penuh, nggak khawatir gitu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 11 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Sama-sama katakan my joy. Ya, jadi kita nih diwariskan sukacita Tuhan gitu. My joy. Jadi my joy itu udah gambarnya gini. Di seluruh dunia ini nggak ada manusia yang lebih berbahagia daripada Yesus gitu aja. Dan Yesus itu adalah sukacita kita. Karena tadi kita bilang kita di dalam Yesus tadi kan. Nah Yesus, sukacita Yesus itu di dalam kita penuh. Makanya dikatakan dan sukacitamu menjadi penuh. Maksudnya penuh apa? Meluap, membuah. Saudara pegang benar-benar ini. Karena sangat apa nih? Tadi kan dibilang judulnya aja apa? Kesehatan karena sukacita Tuhan kan? Apa tadi saya bilang? Ya, kuasa kesembuhan di dalam hati yang gembira.
atau gembira, sukacita sama ya. Joy itu adalah kara, grace juga artinya. Ya, kara, joy. Jadi akar katanya sama gitu. Akar katanya karis, karis itu bahasa Yunani jadi kasih karunia, juga joy. Dan sekarang pribadi Yesus itu ada pribadi sukacita. Bukannya gini, mau sukacita nggak? Minggu lalu saya udah sampaikan ya, kayak dipaksa gitu. Kok jadi ini Pak, kewajiban Pak sukacita? Saya mau manyun Pak. Saudara nggak bisa manyun, nggak bisa duka gitu hidupnya. Kenapa? Karena duka cita saudara udah ditanggung. Pasalnya gini, mau terima nggak? Ya, jadi ini bukan pemaksaan ya, bukan. Tetapi penerimaan. Coba kembali ya ke Yesaya 53 ayat yang keempat. Nah, ini kita masuk lebih dalam nih. Ya. Tentang tadi kan dikatakan kesembuhan lewat hati yang gembira itu kan, atau sukacita itu. Dengar. Tetapi sesungguhnya, nah, jadi ya, surely, tadi Pastor Pin saya sampaikan ya, surely pasti, ya, artinya ini bicara kepastian nih. Saya berkali-kali katakan, setelah keselamatan ya, kesehatan tuh nomor 1 setelah keselamatan. Wah, yang penting selamat Pak. Bapak jangan suruh orang sembuh sehat. Nggak apa-apalah sakit, yang penting masuk surga. Udahlah, gini aja. Kadang-kadang pertama orang tuh menghargai kesehatan kalau dia lagi sakit biasanya. Kalau udah lagi bayar di rumah sakit, wih mahal sekarang rumah sakit. Baru menghargai kesehatan. Padahal kesehatan itu cuma-cuma dari Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Nanti kita lihat ya. Tapi yang kedua gini, saudara kita ini belajar gini. Saya selalu bilang ya, Yesus tadi kita udah dengar karya Yesus yang luar biasa. Apa susahnya sih saudara dan saya bilang gini, Tuhan Yesus semua karyamu, ya baik yang saya udah ngerti atau saya belum ngerti, saya terima semua. Atau lebih mudahnya gini ilustrasinya. Kalau ada di lantai uang 100.000 sama 10.000, saudara ambil yang mana? Ayo yang bisa jawab dulu. Ada yang mau jawab? 100.000. Siapa lagi? Ada 100.000 sama 10.000. Ko Ajung jangan ambil yang 100.000 doang, ambil dua-duanya. Karena nggak ada yang punya. Sama-sama katakan ambil dua-duanya. Karena bukan pilihan, tapi tersedia gitu loh maksud saya. Jadi ada keselamatan jiwa, tadi pemelihara jiwa kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan kekal, ada keselamatan kesehatan. Masa saudara, saya penting ambil ini aja, yang ini nggak usah. Ambil dua-duanya, sama-sama katakan. Sama-sama ya Ko Ajung, ambil dua-duanya gitu Ko Ajung. Ya, Tuhan mau kita senang. Jadi di NCC, di New Creation Church semuanya udah pinter gitu. Kalau Pastor Pim bilang gini, ada uang $100 sama $10, sudah ambil yang mana? Ambil dua-duanya. Ya, nah, oke lah. Ya sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit itu bahasa Inggrisnya grief ya, koli, sickness. Koli bahasa Ibraninya. Oke, kita masuk bahasa Ibrani ini bukan mau bikin rumit ya, bukan. Saya cuma mau bilang penyakit ya. Kemudian dibilang gini, dan kan ada penyakit atau koli bahasa ininya, sickness, penyakit, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan itu makof, pain, kesakitan. Kesengsaraan itu ternyata sorrow. Nah, makof ini sorrow. Sorrow ini nanti akan kita sering dengar, duka cita. Ya. Tapi juga arti pertamanya dari makof ini adalah pain, sakit atau kesakitan. Nah, gampangnya gimana Pak Melki? Pokoknya penyakit, kesakitan kita itu dipikulnya dan ditanggungnya.
Sama-sama katakan, dipikulnya, ditanggungnya. Kesakitan kita, penyakit kita. Jadi saudara perlu sakit lagi, perlu kena kesakitan lagi nggak? Nggak perlu. Ya. Tetapi Markov ini kan tadi, ingat-ingat aja. Ya, ada coli, tapi di bahasa Inggris dibilangnya grief, kedukaan, tapi tetap disebutnya sickness, ya, penyakit. Oke lah. Jadi sakit penyakit fisik ini bukan sakit penyakit spiritual. Wah, masa Bapak bisa begitu? Yang ditanggung Yesus tuh yang penyakit spiritual, Pak. Nah, kita baca aja ya, Alkitab menjelaskan Alkitab. Pertama, saya ambil dalam bahasa Inggrisnya yang translator, yang ya YLT saya baca. Surely our sickness he had borne. Dia tanggung tuh sickness ya. Dan our pain. Nah, dia mengambil terjemahan arti pertama ya, pain. Apa Pak arti pertama? Maksudnya gini. Ternyata satu kata itu bisa artinya kan banyak gitu ya, kalau pakai definisi KBBI misalnya gitu ya. Nah, jadi pain itu juga Markov atau pain itu bisa juga berarti sorrow. Sorrow itu apa Pak? Kesengsaraan. Ya, sakit kan sengsara. Ya, oke lah. Ya, arti. Nah, tapi arti yang lebih nomor satunya itu pain. He had carried them. Jadi dia menanggung, sama-sama katakan Yesus menanggung atau memikul penyakit dan kesakitan. Ya, juga kesengsaraan dalam konteks kesakitan ini ya, sakit ya. Oke, supaya jangan kelupa ya. Nah, dijelaskan di dalam Matius 8 16 sampai 17. Supaya saudara nih mantep gitu ya. Kenapa kita nggak perlu memikul penyakit lagi? Kesakitan kan nih. Sudah dipikul sama Yesus. Kamu Bapak nggak pernah sakit lagi? Saya nggak mau peduli, saya sakit aja saya bilang, Yesus kesehatan saya. Akhirnya jadi apa implikasinya? Kebenaran itulah yang mengatasi semua. Percaya nggak? Nah, tinggal gitu doang kan? Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Ya, sakit nggak dirasuk setan? Sakit, ya. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sakit apa? Sakit rohani? Bukan. Benar-benar sakit. Sakit perut, sakit kepala, sakit kaki, lumpuh, buta, tuli, bisu, semua aja. 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, genap yang Nabi Yesaya mana? Yang tadi kita baca. Yesaya 53 ayat yang keempat. Ya, dialah yang memikul, nah ini, kelemahan kita. Ya, dan menanggung penyakit kita. Disebutnya kelemahan. Ya, atau tadi kan Markov itu kesengsaraan atau kesakitan. Infirmities, sickness. Ya. Jadi Alkitab menjelaskan, Alkitab dikatakan dialah yang memikul semua. Dia kan semua disembuhkan tuh tadi. Ya. Jadi dibawa kepada Yesus, kalau dalam bahasa King James-nya semua disembuhkan. Ya, jadi kembali lagi. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Yesus itu sukacita kita, kesembuhan kita, kesehatan kita. Jadi kalau saudara sakit, saudara katakan gini, Yesus kesehatan saya. Yesus kesembuhan saya. Wah, Bapak nggak boleh gitu Pak. Oh, nggak boleh gimana? Dia Yehovah Rafa. Dia bukan penyembuh, dia kesembuhan itu sendiri. Ya, nah kita itu ditaruh di dalam Yesus itu. Wah, luar dalam ya amannya nih. Tapi ternyata ya dari hati yang gembira ini ya. Nah, jadi berkat Tuhan itu nggak hanya penyakit ya. Tadi dikatakan saya mau bacakan ini soalnya saya suka nih dengan ayat ini ya. Amsal 10 ayat 22 ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, susah payah ini Markov juga. Artinya apa? Sorrow, duka cita.
Ya. Duka cita tidak ditambahkan. Bahasa Inggrisnya gini, the blessing of the Lord it maketh rich. Nah, ini bicara tentang kaya secara keuangan ya. Jadi berkat Tuhan. Jadi saudara mau kaya bukan karena usaha upaya manusia, bukan. Ada orang kaya tapi jangan ngomong diberkati. Dia banyak duit aja. Tapi belum tentu kaya. Duitnya mungkin ratusan miliar atau triliunan. Tapi terbaring di tempat tidur. Di punggungnya. Gak bisa bangun, gak bisa makan. Atau banyak hal-hal lain. Itu bukan diberkati. Itu cuman kaya doang. Tapi kita diberkati dengan kekayaan Tuhan. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Nah, ini yang hebatnya. And he added no sorrow with it. Jadi percuma saudara ninggalin dengar kabar baik seperti ini, meninggalkan berkat Yesus, cari uang sana sini dengan jungkir balik, dengan bukan berkat, bukan blessing, bukan supply. Dan duka cita pasti ditambahkan. Kenapa? Ya itulah cara dunia kan. Makanya dibilang gini, Pak, Tuhan tuh adil ya Pak. Kalau kaya biasanya nggak sehat Pak. Ada aja penyakitnya. Tapi kalau sehat biasanya nggak kaya. Wah, dianggap keadilan Tuhan. Tapi itu pemikiran dunia. Kalau Tuhan memberikan kita apa? Sehat dan makmur. Kenapa? Berkat Tuhan menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita, dengan penyakit. Amin. Terlalu baik ya, too good to be true ya. Tapi itulah Injil, saudara. Amin. Ya, saya sampaikan aja. Ya. Nah, lihat nih tentang sorrow di Perjanjian Baru, 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tuh Pak, kan ada Pak duka cita dari Allah. Nah, dijelaskan dari konteksnya ya. Jadi ketika orang itu sedang disampaikan firman Tuhan, dia akan terjadi perubahan kan. Misalnya tadi saudara nggak terima tuh saya ngomong tuh, mana ada sih Pak Melki, bener tuh, kalau sehat nggak kaya biasanya, kalau kaya raya pasti banyak penyakitnya, tuh bener. Terus saudara dengar firman Tuhan kan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan dengan duka cita. Hati saudara tersinggung misalnya. Tapi sebenarnya kenapa nggak nyerah aja sama firman Tuhan? Biarkanlah itu memetanoia, merubah pikiran kita. Kan dikatakan gini, membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Saudara, apa nyeselnya sih? Kalau saya tanya sekarang, siapa sih yang mau kaya sekarang nih, saya kasih 1 triliun kata Tuhan, tapi pakai cancer ya, mati muda, atau istrinya mati, siapa yang mau? Ada juga yang mau. Makanya ada yang ke Gunung Kawi atau minta Sai Baba dulu. Si babanya gue udah mati. Ada yang mengorbankan sampai begitu. Tapi Tuhan tidak begitu. Ya, tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, tadi kan duka cita yang dari dunia karena mencintai uang, mengejar uang, bukan berkat Tuhan, itu dibilang membawa maut. Jadi jelas ya. Nah, ketika saudara dan saya sekarang mendengar dan diubahkan, waduh, ya, kita bukan disuruh duka cita untuk mulai berkat Tuhan, bukan, disuruh hati yang gembira. Bayangin. Dan hati yang gembira itu adalah Yesus. Udah begitu mudah gitu. Gospel, inilah kabar baik. Amin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Merry heart katanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita sekarang udah dengar. Ya, nanti kita dengar lagi ini. Gimana hati kita bisa gembira terus? Ya, kita udah dengar tadi. Karena ada Yesus. Ada raja, segala raja di dalam bait Allah ini. Nanti kita baca ayatnya ya. Tapi saudara lihat gini. Gak ada obat yang bisa manjur segala obat.
kecuali hati yang gembira. Nah, minggu lalu kita udah dengar bahkan percobaan orang dunia itu di rumah sakit disetelin Mr. Bean terus kali ya, suruh disetelin syukur sukacita terus, gembira terus. Dan kelompok yang hatinya gembira terus itu jauh lebih cepat sembuh dibanding kelompok yang nggak diberikan hati yang gembira. Makanya dikatakan orang dunia katakan merry heart the best medicine, ya, hati yang gembira itu obat yang manjur. Iya, karena dari ayat ini sebenarnya. Tapi saudara dan saya menerima yang sejati. Sama-sama katakan yang sejati. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangat yang patah itu, ya, semangat yang patah, dia bilang sorrow, apa ya, spirit sorrow, ya, broken spirit tuh. Ya, semangat yang patah tuh ternyata semangat itu spirit, roh yang patah, iya ya, patah hati, patah arang, ya, saudara sering dengar ya. Nah, jadi hati yang gembira itu juga adalah obat yang tidak mengandung side effect, tidak ada racun, tidak ada kimianya. Maksudnya tidak ada kimia beracun gitu. Ya nggak tahu kalau kimia di dalam, oh ada Pak, itu akan muncul ya yang ya chemical di dalam diri kita yang menjadikan penyembuh. Ya betul. Jadi nanti pertanyaannya gini, gimana semangat kita nggak patah Pak? Gimana nggak broken spirit? Karena broken kalau sebaliknya kan tadi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti kalau semangatnya tidak patah atau rohnya atau spiritnya tidak broken, tidak patah, berarti apa? Berarti tulang-tulangnya nggak kering. Luar biasa ya. Berarti kalau tulang-tulang nggak kering, ada sumsumnya. Sumsum itu adalah apa? Imun sistem kekebalan tubuh adanya di situ. Kalau kering, dia menjadi rapuh, menjadi pecah, menjadi sakit, sendinya semua. Jadi daya tahan tubuh itu yang mahal hari-hari ini. Tapi kita memiliki rahasianya sekarang. Ya, bukan keadaan situasi luar yang membuat tadi dikatakan Paulus bersukacita, atau di dalam kitab Filipi 10 kali lebih dia katakan bersukacitalah. Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita ditaruh di dalam Tuhan di dalam kita, yang adalah sukacita itu sendiri. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Orang di penjara bisa ngomong bersukacitalah. Jangan-jangan ngawadul nih, atau ngawadul apa Pak, bohongin diri sendiri aja. Paksa-paksain, giliran ketemu orang, sukacita, pakai topeng. Bukan begitu. Ini benar-benar kita menerima air hidup ini, kita menerima ya, kata-katanya itu menerima tuh. Air hidup ini dari dalam diri kita itu memunculkan mata air kehidupan. Tadi kan terima sukacita Yesus, sehingga sukacita Yesus itu penuh berlimpah dalam kehidupan kita. Sehingga terjadi moisture itu apa sih? Kelembapan ya. Tulangnya nggak kering, ada sumsumnya. Bahkan kalau kelembapan itu di muka kita, itu tidak kerut, tidak kering, tidak tua jadinya. Atau kering itu menyebabkan kerut, menyebabkan tua. Nah, kadang-kadang susahnya saya harus cerita dari sebaliknya. Kayak tadi kan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kalau semangat atau roh yang tidak patah itu, tulangnya nggak kering. Tapi kalau tulangnya nggak kering, artinya sumsumnya tidak kering. Kalau sumsumnya tidak kering, daya tahan tubuhnya tidak hilang. Kalau daya tubuh tidak hilang, sehat. Kalau sehat, termasuk juga kayak tadi kulit muka kita tidak kerut, tidak menjadi kering, tua, kerut. Makanya ibu-ibu suka beli moisture cream atau cairan moisture itu dipakai di mukanya tiap malam. Padahal ada yang lebih hebat. Contoh ya, Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Berapa umurnya?
120 tahun. Ketika ia mati, artinya dia meninggal tuh 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Matanya aja nggak lamur, nggak kabur. Nah, kekuatan itu dalam bahasa Inggrisnya tuh vigor. Vigor itu dalam bahasa aslinya tadi disampaikan itu moisture. Nah, jadi dalam bahasa aslinya itu dikatakan ada kelembapan gitu di dalam hidupnya. Nah, kita ini di moisture dengan air hidup dari Tuhan itu. Kita makan daging Kristus melalui perjamuan kudus, kita minum darah Kristus, kita dengar firman air hidup sampai masuk ke tulang-tulang kita, memisahkan sendi-sendi dan sumsum dikatakan. Masuk menembus artinya. Ya, itulah yang menyebabkan ternyata semangat itu tidak patah. Mana ayatnya, Pak? Kita baca Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, kita udah paham ya, hati yang gembira dari apa? Dari Yesus. Yesus kabar baik. Good news. Kalau kabar duka nggak membuat hati yang gembira. Ya, bad news. Kabar-kabar busuk. Nah, lihat dengar ya, tetapi kepedihan hati, nah ini sama nih, kepedihan hati itu makof tadi, ya, sorrow, mematahkan semangat, mematahkan semangat yang patah tadi. Broken spirit itu akibat apa? Akibat kepedihan hati. Sorrow, makof, sorrow, ya. Nah, jadi gimana, Pak? Nah, makof ini membuat duka cita ini membuat broken spirit ternyata. Gampang gitu aja. Nah, Yesus man of sorrow, manusia yang menderita. Padahal dia manusia yang tidak ada manusia yang lebih berbahagia atau manusia paling berbahagia di muka bumi adalah Yesus. Jadi manusia yang penuh duka. Duka siapa? Duka saudara dan saya. Ditanggungnya, dipikulnya, sehingga apa? Sukacitanya menjadi milik kita. Sama-sama katakan, duka cita kita ditanggungnya, sukacitanya menjadi milik kita. Makanya dikatakan tadi membuat muka berseri-seri itu, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti panji-panji, ya, atau tiang panji-panji ini. Bendera itu kalau di kerajaan itu ada panji-panji raja, artinya raja itu ada di dalam misalnya istana itu. Nah, kita bait Allah kita ini ada Yesus. Nah, panji-panji Yesus, adanya Yesus itu terpancar di mana? Di muka saudara dan saya. Ya, di muka saudara dan saya. Makanya dibilang muka berseri-seri. Sama-sama katakan muka berseri-seri. Makanya minggu lalu kita dengar ya, muka kita ada senyum, hati kita ada apa? Ada pengharapan. Wah, gampang dong kalau gitu, Pak. Yang penting raja ada dalam diri kita. Betul. Betul. Ya, betul. Makanya waktu kita Holy Communion kita katakan kita ada Yesus, kita makan Yesus, Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Bolak-balik Yesus semua, Pak. Iya, gampang. Jadi sukacita, ya, itu membuat kita itu sehat, ya, dan makmur tadi dikatakan. Sama-sama katakan. Ternyata sukacita Tuhan itu membuat kita sehat dan makmur. Sehat apa tadi dikatakan? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat saya nggak patah, tulang-tulang saya nggak kering. Ya, kita balik aja supaya positif, ya. Ya, dan dikatakan juga kita berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan makof tadi atau sorrow tadi, duka cita itu. Amin. Ya, jadi muka kita selalu tersenyum, bukan dipaksakan ya, saudara, senyum-senyum gitu kayak orang enggak, ini bukan, tapi terpancar. Ternyata inilah rahasianya, maksud saya, ya. Dan orang membuat kita juga berbahagia. Kenapa? Ya, Mazmur 37 ayat 4 dikatakan minggu lalu kita dengar apa? Orang kata orang gini,
orang yang berbahagia itu Tuhan memberikan kepada dia jawaban semua apa yang dia minta. Ya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waduh, kuncinya ternyata cuma berbahagia, dan kuncinya adalah Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Ada yang mau bertanya, ada yang menambahkan? Sudah tinggal aminkan aja kok. Ya, tapi kita mempunyai rahasia yang luar biasa yang dunia itu nggak miliki. Silakan Ko Ajeng, ada yang mau ditanya, ada yang mau ditambahkan, atau ada yang dikasih komentar? Siapa? Pemi? Maka kita persiapkan perjamuan kudus kita ya. Semuanya udah siapkan perjamuan kudus kita. Yang bisa muncul yuk. Saudara ingat ya, waktu kita perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Waduh, saudara ya, kita nggak lupa ini. Setelah keselamatan, kesehatan nomor 1. Ya, nature Tuhan, sifat Tuhan memberikan kita kesehatan ya. Jadi jangan mau ditipu sama tipuan iblis ya. Tadi Ko Ajung, jadi kalau Ko Ajung ada duit 100.000 sama 10.000 di lantai, ambil yang mana? Hah? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya itulah. Ini ada keselamatan, kekal, ada kesehatan, ada kemakmuran, ambil apa? Ambil semuanya. Amin. Ayo, semua bisa muncul. Ambil semuanya ya. Gak usah takut, saudara. Tuhan kalau saudara ambil dari Tuhan, kalau Tuhan bisa tambah kuat ya. Jadi ada orang nanya sama saya, Pak Melki, katanya, apa yang membuat Tuhan bersuka cita? Kalau kita ambil dari dia. Kenapa kalau kita ambil dari dia, Tuhan bersuka cita, Pak? Iya, karena Tuhan, saudara membuat dia jadi Tuhan. Artinya Tuhan itu benar-benar Tuhan. Kok bisa gitu, Pak? Karena dia diambil apapun, dia tidak akan kekurangan apapun. Tapi dia jadi Tuhan buat saudara. Kalau saya bergantung, hidup saya bergantung, semuanya, segala aspek kepada Tuhan, berarti kan dia Tuhan. Misalnya gini, ya anak saya, saya bergantung segala-galanya kepada Ko Ajung gitu. Berarti kan dia Tuhan buat saya. Segala-galanya saya bergantung. Oke. Ya, jadi kita ambil semua ya, semua berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita ambil kesembuhan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, kemudahan daripada Tuhan, kesegaran dari Tuhan. Ya, harapkan mujizat yang terbesar apapun juga, ya, nggak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Ya, ketika Tuhan berhadapan sama orang lumpuh, dia hanya katakan, dosamu diampuni. Dosamu diampuni, yang bangkit berjalan ya. Jadi pengampunan segala dosa, karya Yesus itu induk, ya, mother dari segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sudah tersedia. Jadi kalau saudara nggak ambil, ya Tuhan nggak rugi apa-apa sih. Cuma nyebelin aja, udah mati di kayu salib, udah menderita, disia-siakan lagi. Ya, tapi kita nggak mau menyia-nyiakan. Ya, kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur. Ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, memperingati Yesus. Memperingati Yesus. Ya, nah, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, berarti sangat-sangat bermanfaat, amat sangat bermanfaat, berkat surga ini ya. Nah, tubuh Kristus diremukkan, ya kita udah dengar tadi, dia diremukkan supaya kita utuh. Nah, utuh apanya Pak? Roh, jiwa, tubuh utuh semua, smart, cerdas, pinter, baik, semuanya baik. Ya, ditikam, sudah lihat di kayu salib tuh ya, ditikam keluar air dan darah supaya dosa saudara semua dihapus. Dicambukin, tadi kita udah dengar ya, dicambuk sampai tinggal bilur, ya karena udah habis semua kulitnya. Dan oleh bilurnya saudara, penyakit apapun saudara sembuh, sudah sembuh. Ya. Dibakar 6 jam, digantung di kayu salib, terima semua murka Tuhan.
semua ganjaran yang mestinya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus semua. Semua dosa, semua kutuk, semua penyakit, semua kemiskinan, semua kegagalan, semua yang buruk, ya, itu diserap habis, ditimpakan habis kepada dirinya. Sehingga kita dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yang senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, tadi disampaikan. Ya, ada DNA Kristus, artinya gini, kalau ada orang bilang, ya orang tua saya kena gula darah, saya kena keturunan gula darah. Nggak ada. Kita udah dipindahkan, udah nyebrang. Kita punya DNA Kristus. Kita keturunan Yesus. Ya, kita keturunan Yesus. Ada Zoe life, kehidupan Kristus. Zoe kosmos, kehidupan Kristus di dunia ini diberikan buat kita. Kita dapat berharap 120 tahun dengan kenyang. Sebab kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surga yang turun dari sorga, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, saudara? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesehatan Kristus, kekuatan Kristus, kesegaran Kristus, dimudahkan lagi, moisture, ya, seperti air, disegarkan lagi. Ya, makanya kita pohon dikatakan seumur pohon, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah ciptaan baru. Ya. Kita di bawah air terjun darah Yesus, segala dosa kita dihapus, disucikan. Kita dibenarkan sepenuhnya, diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar lebih baik dari itu. Makanya kita bersuka cita, bergembira. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu, nggak ada. Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan kita, lupa. Nggak ada hukuman, nggak ada penghukuman, nggak ada dakwaan, nggak ada tuntutan. Yang ada hanya janji, berkat, mewarisi dunia ini, mewarisi Kanaan, mewarisi berkat Abraham. Tuhan janji, Tuhan sumpah buat kita. Pasti jadinya. Mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Berkat-berkat yang dimanifestasikan. Ya. Damai sejahtera, sukacita, yang adalah warisan. Mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran, mewarisi berkat-berkat rohani dari kerajaan sorga, in heavenly places, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat anak sulung, semua berkat sudah dibayar. Tuhan, kami katakan, kalau kami mau terima semua berkat-berkat yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Baik yang kami mengerti, yang belum mengerti, kami terima semua, karena udah dibayar overpayment dengan darah Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, saudara, ucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ucap syukur semua. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus.
syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Silakan Maya tutup dalam doa syafaat, silakan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur di malam hari ini Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur di malam hari ini kami mendengar Tuhan akan firman-Mu, firman Kristus yang kami mendengar Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah sukacita kami, Amin. Engkau kekuatan kami, Engkau kesembuhan kami, Amin. Engkau hikmat kami, Engkau sumber segala sumber kehidupan kami. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami sangat mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Amin. Untuk kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ampunan kami Tuhan, untuk kesembuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Amin. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersuka cita karena Engkau yang cita kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat kami semua kiranya Engkau selalu supply kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah untuk kehidupan kami semua Tuhan. Orang-orang di sekitar kami, keluarga kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati kami semua. Bapak, kami berdoa buat Pak Meli. Amin. Engkau selalu membukakan pengetahuan yang baru. Amin. Supaya kami makan dan rohani sampai kenyang Tuhan. Amin. Kami sangat bersuka cita Tuhan di malam hari ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab. Amin. Engkau yang menyertai pimpinan ke daerah-daerah Tuhan. Amin. Kami percaya kasih-Mu di dalam kehidupan kami bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang Tuhan yang belum dibukakan pewahyuan akan kasih karunia, bukakan mata hati mereka. Amin. Supaya mereka melihat kebenaran-Mu, mereka melihat kasih karunia-Mu Tuhan, begitu mahal Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Amin. Di malam hari ini kami sudah selesai dengarkan firman-Mu berkuat. Terima kasih Bapa. Firman yang menguatkan. Kami percaya karena kasih karunia-Mu Tuhan begitu besar. Terima kasih Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ditutup ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari angkat dua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Ini bukan sekedar seremonial, tapi benar-benar Tuhan memberkati saudara sepanjang minggu ini ya. Terus-menerus Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara semua. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman daripada perlindungan Tuhan di dalam Yesus. Aman dari COVID-19, dari semua bencana, malapetaka, atau kecelakaan apapun. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, saudara jalan saudara selalu terang, tidak dalam kegelapan, tidak dalam ketakutan, kekhawatiran, memberikan saudara favor-Nya, kemurahan yang tidak layak kita terima, kebaikannya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara. Dia adalah gembala yang baik, menjaga saudara dengan lekat, dengan dekat, tidak jauh, digendong, dipelihara, memberikan kepada saudara semua shalom-Nya yang luar biasa, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tuhan memberkati saudara di ladang, di kota, dan di ladang, di luar kota, dimanapun saudara berada, pada waktu masuk, pada waktu keluar, segala waktu, continue, berkelanjutan. Tuhan memberkati saudara, buah kandungan saudara, apa yang dikerjakan, dihasilkan, adonannya, bakunya, jalannya tidak koyak. Tuhan memberkati saudara terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Berkat yang mengejar saudara, saudara yang tidak mengejar berkat, terus berlimpah-limpah, dipelihara dengan ajaib
sukacita yang berlimpah-limpah dengan ajaib. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sehingga saudara berhasil dengan berkat keberhasilan Yesus. Nah, diberkati mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dengan permai, akan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya, yang menerima dan menikmati semua berkat Tuhan, saudara dan saya katakan amin. Sama-sama katakan sampai minggu depan. Sampai minggu depan ya. Shalom semua.